Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Muhammad Rahman Arif dengan NIM 180301298. Saya di sini akan mempresentasikan tentang isu global dan internasional iklim bisnis lintas negara atau benua dari negara Taiwan. Untuk yang pertama adalah letak strategis Taiwan. Taiwan merupakan negara kawasan Asia Timur yang berbatasan dengan Laut Cina Timur ke utara, Laut Filipina ke timur, Laut Cina Selatan ke selatan, dan Selat Taiwan ke barat. Letak geografinya berada di 25 derajat 02 utara dan 121 derajat 38 timur. Negara Taiwan merupakan sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan Ilha Formosa dalam bahasa Prancis, yang mempunyai arti pulau yang indah. Taiwan berada di Asia Timur, tidak jauh dari pantai Tiongkok dalam, dan daerah tersebut mempunyai panjang wilayah sekitar 398 km dan lebar 144 km. Sistem ekonomi Taiwan. Taiwan memiliki sistem ekonomi kapitalis yang dinamik dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang terus berkurang. Untuk menjaga tren ini, beberapa bank milik pemerintah dan perusahaan industri telah diswastanisasikan. Pertumbuhan nyata dalam GDP memiliki rata-rata 8% selama 3 dekade terakhir. Jadi Taiwan menganut sistem ekonomi kapitalis, sehingga peran pemerintah dalam urusan investasi dan perdagangannya sangat kecil sekali di negara tersebut. Sehingga ada beberapa bank milik pemerintah dan juga perusahaan industri yang diswastanisasikan dan menjadi milik private, milik seseorang pribadi. Kemudian, ekspor telah tumbuh cepat dan telah menyediakan dorongan utama bagi industrialisasi. Tingkat inflasi dan pengangguran rendah, surplus perdagangan sangat penting, dan persediaan mata uang asing merupakan ketiga terbesar di dunia. Pertanian menyumbangkan 3% dari GDP, turun dari 35% pada 1952. Industri tradisional yang membutuhkan banyak tenaga kerja secara stabil dipindahkan keluar dan digantikan dengan industri berpusat pada model teknologi. Taiwan telah menjadi investor utama di Tiongkok, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Selanjutnya ada ekspor. Pertumbuhan ekspor Taiwan dilaporkan sebesar 10,6% pada November 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 15,9% untuk Oktober 2020. Data pertumbuhan ekspor Taiwan diperbarui bulanan dengan rata-rata 2,6% dari Januari 2009 sampai November 2020 dengan 143 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 54,5% pada Desember 2009 dan rekor terendah sebesar negatif 37,4% pada Februari 2009. Impor. Negara Taiwan melakukan impor sebesar 277,5 miliar US dollar. Data ini diambil pada tahun 2014. Kemudian ada komoditas impor atau barang-barang yang sering diimpor oleh negara Taiwan, yaitu elektronik, mesin, minyak bumi, komputer, batu bara, kimia organik, dan logam. Kemudian ada negara asal impor utama bagi negara Taiwan. Yang pertama adalah Jepang sebesar 17,6%, kemudian China 16,1%, dan terakhir Amerika Serikat sebesar 9,5%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Taiwan. Setelah hampir 5 dekade kerja keras dan manajemen sound ekonomik, Taiwan telah mengubah dirinya dari sebuah pulau yang terbelakang berpusat pada pertanian menjadi kekuatan ekonomi
yang memimpin dalam produk barang teknologi tinggi. Taiwan sekarang ini merupakan ekonomi kreditor atau seorang investor memegang salah satu persediaan mata uang asing terbesar di dunia dengan lebih dari 100 miliar US dollar pada tahun 1999. Krisis finansial Asia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonominya yang tumbuh sekitar 5% per tahun, dengan nyaris seluruh penduduknya bekerja dan inflasi rendah. Populasinya juga telah menikmati pendapatan per tahun rata-rata 13.152 US dollar pada tahun 1999. Kemudian ada hubungan kerjasama Taiwan dan Indonesia. Yang pertama pada sektor perdagangan. Indonesia dan Taiwan sudah punya kerjasama yang baik dalam investasi maupun perdagangan. Hal itu menjadi modal untuk bisa proses penyembuhan ekonomi di masa pandemi maupun pengembangan kedua negara. Lebih lanjut, Darmono menjelaskan bahwa Indonesia dan Taiwan memiliki kelebihan masing-masing yang bisa dikolaborasikan, bisa memberi keuntungan bagi kedua negara. Hal yang perlu dilakukan hanya penguatan komunikasi bilateral kedua negara, baik itu pemerintah ke pemerintah G2G dan bisnis ke bisnis yaitu B2B. Kemudian sektor yang kedua yaitu sektor kesehatan. Jemroni Salim selaku peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menambahkan bahwa kerjasama yang bisa dibangun antara Indonesia dengan Taiwan adalah di sektor kesehatan, mencakup produk dan jasa seperti baju hazmat, alat kesehatan, bahan kimia, dan farmasi termasuk vaksin. Kemudian yang ketiga pada sektor IT. Sinta Kamdani selaku Vice Chairman Hubungan Internasional Kadin Indonesia menambahkan bahwa kerjasama yang dikembangkan bisa lebih dari itu. Menurutnya, sektor alat telekomunikasi dan komponennya, R&D service, keamanan IT, dan pengelolaan big data potensial untuk dikembangkan. Hal itu karena semua aspek tersebut merupakan keunggulan yang dimiliki Taiwan selama ini. Kemudian sektor yang terakhir yaitu sektor pendidikan. Pemerintah Taiwan dan Indonesia mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan mengadakan program magang antara kampus yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan di Taiwan. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa produk dari negara Taiwan. Yang pertama Acer, kemudian yang kedua ada Asus, yang ketiga ada HTC, kemudian yang keempat ada Giant, dan yang terakhir ada Cyberlink. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.